Selamat pagi, siang, maupun malam untuk Pak Sony dan asisten Kak Leika dan Kak Intan. Eee, Kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil tugas besar perancangan geometrik jalan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Natasha, NIM 127. Next. Dan juga ini ada Muhammad Said, NIM 135. Selanjutnya ada Agatha, NIM 136, dan terakhir ada Fafa, NIM 142. Next. Berikut daftar yang akan kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada kriteria perancangan jalan, yang kedua hasil analisis pemilihan trase dan alinyemen kami, yang ketiga ada video drive mode civil 3D, dan terakhir yang keempat ada kesimpulan. Untuk yang pertama kriteria perancangan jalan, berikut kriteria perancangan jalan yang kami peroleh dari hasil perhitungan. Yang pertama, untuk fungsi jalan, kami mendapat fungsi jalan sebagai arteri kelas 2. Untuk klasifikasi jalan, sebagai jalan raya, untuk konfigurasi jalannya, itu 4/2 T atau 2 lajur dengan median. Lalu, untuk kecepatan rencananya, yang kami peroleh itu 60 km per jam, sedangkan untuk super elevasi normalnya 2%, dan super elevasi maksimumnya 6%. Oke, selanjutnya kriteria perancangan jalan selanjutnya itu ada super elevasi bahu, di mana maksudnya adalah kemiringan bahu jalan yang kami gunakan itu adalah 6%. Nah, ini cukup besar sebagai pertimbangan agar jalan yang kami desain itu tidak tergenang air. Selanjutnya masuk ke salah satu bagian dari lebar jalan, yaitu lebar lajur. Lebar lajur yang kami gunakan itu 3,5 meter sesuai permen dari pekerjaan umum nomor 19 tahun 2011. Selanjutnya ada lebar bahu dalam, itu selebar 0,5 meter. Ini sebab beralasan karena jalan kota yang memiliki ruang jalan yang terbatas. Next. Selanjutnya ada lebar bahu luar, yang kami gunakan di sini adalah 1,5 meter. Ini pun sesuai dengan permen pekerjaan umum nomor 19 tahun 2011. Sebab terdapat beberapa medan pada trase yang kami buat itu melewati perbukitan. Selanjutnya ada lebar median yang kami gunakan itu selebar 1,5 meter, yang tentunya ditinggikan setinggi kreb untuk kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam sesuai dengan permen PU tahun 2011. Selanjutnya ada lebar saluran tepi jalan yang digunakan adalah 1 meter. Sama ini juga menggunakan sesuai dengan permen PU tahun 2011 karena keterbatasan jalan kota juga. Next. Terus ada lebar ruang manfaat jalan yang kami gunakan ada 24 meter, yang merupakan batas paling kecil sesuai permen PU 2021 karena keterbatasan jalan kota. Selanjutnya ada lebar ruang milik jalan yaitu yang kami gunakan 25 meter, sama kami gunakan batas paling minimum juga. Dan selanjutnya ada ruang pengawasan jalan yang kami gunakan 15 meter dengan pertimbangan yang sama, yaitu keterbatasan ruang jalan yang terbatas. Dan selanjutnya ada analisis pemilihan trase dan alinyemen. Di sini kami memiliki dua alternatif trase yang kami buat, dan pada dua alternatif ini kami menggunakan jumlah tikungan yang sama. Next. Ya, alternatif 2 memiliki sudut tikungan yang relatif lebih kecil. Sudut tikungan yang lebih kecil akan lebih nyaman dan aman bagi pengemudi, sehingga trase alternatif 2 dinilai lebih baik dibanding trase alternatif 1. Next slide. Dari segi kemiringan rata-rata, alternatif 2 memiliki kemiringan rata-rata sebesar 6,55% dan alternatif 1 sebesar 12,64%. Sehingga alternatif 2 memiliki kemiringan rata-rata yang lebih kecil. Hal ini berimplikasi kepada jenis medan jalan. Alternatif 2 terklasifikasi sebagai medan datar, sedangkan alternatif 1 terklasifikasi sebagai medan perbukitan. Trase medan datar akan lebih hemat dari segi biaya dan memudahkan dari segi desain bila dibandingkan dengan medan bukit. Sehingga jenis trase yang dipilih adalah alternatif 2. Next slide.
Dari segi alinyemen vertikal, alternatif 1 lebih banyak terdapati memotong kontur dibandingkan alternatif 2, sehingga memerlukan pekerjaan galian dan timbunan yang lebih banyak. Dan hal ini berimbas pada segi biaya untuk alternatif 1 yang dinilai kurang ekonomis. Next slide. Dari segi kenyamanan, medan datar alternatif 2 dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan saat melewati tikungan yang dirancang, sehingga alternatif 2 dinilai lebih baik untuk pengguna jalan. Next slide ya. Pada alternatif 2, point of intersection PI3 diputuskan untuk berada di titik tersebut karena tidak ada rencana pembuatan jembatan, yakni mengandalkan pekerjaan galian dan timbunan saja. Hal ini karena dirasa perbedaan kontur yang tidak terlalu drastis sehingga tidak mempertimbangkan lokasi jembatan dalam perancangan trase. Next slide. Berdasarkan evaluasi-evaluasi tersebut, maka dipilih trase jalan alternatif 2 atas landasan, tingkat kenyamanan, dan keamanan yang lebih baik, dan juga sisi ekonomis yang lebih unggul. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai konsiderasi di dalam pemilihan alinyemen vertikal dan horizontal. Yang pertama, pemilihan alinyemen vertikal dan horizontal dilakukan dengan menimbang yaitu headlight sight distance atau jarak pandang lampu depan mobil pada malam hari atau stopping sight distance. Yang kedua adalah passenger comfort yang berkaitan dengan gaya gravitasi dan gaya sentripetal. Dan yang ketiga adalah drainage control. Yang keempat adalah general appearance, dan ini bisa disamakan dengan design control. Dan yang kelima adalah nilai ekonomis dari alinyemennya. Adapun untuk kesimpulan dari pengerjaan tugas besar kali ini adalah yang pertama, jari-jari tikungan yang kami peroleh dari hasil perhitungan adalah sebesar yang tertera pada layar, dan semua jenis tikungan pada point of intersection yang kami rancang berjenis tikungan spiral circle spiral atau SCS. Alasan pemilihan tikungan SCS ini adalah karena jenis tikungan spiral circle spiral diutamakan untuk mendesain tikungan karena jenis ini dianggap jenis yang paling nyaman karena adanya lengkung peralihan sebelum dan sesudah tikungan agar pengemudi tidak terpapar oleh efek gaya sentrifugal sehingga mengalami kaget sebelum dan sesudah memasuki tikungan. Tikungan spiral circle spiral atau SCS juga tidak menimbulkan efek gaya sentrifugal yang terlalu besar bila dibandingkan dengan tikungan jenis lain yaitu spiral spiral atau full circle, sehingga sebisa mungkin digunakan tikungan spiral circle spiral. Dan berikut adalah hasil pemodelan tikungan atau alinyemen horizontal yang diperoleh dari hasil perhitungan. Dan berikut adalah hasil pemodelan alinyemen vertikal yang diperoleh dari hasil perhitungan. Dan untuk lebih jelasnya, akan kami tampilkan video drive mode pemodelan tikungan dari Civil 3D.
duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Baik, dengan berakhirnya presentasi kami, izinkan saya selaku perwakilan kelompok 13 untuk berterima kasih kepada Bapak Sony selaku pengampu kelas perancangan geometrik jalan, dan juga Kak Leika dan Kak Intan selaku asisten dosen yang senantiasa membimbing kami dalam pengerjaan tugas besar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.